Hello everyone, selamat datang kembali di channel YouTube gua dari Teodrik. Nah, di video kali ini gua mau memulai satu seri baru di YouTube gua seperti gua biasanya buat series di Instagram gua. Kali ini gua pengen buat satu seri konten baru di YouTube yaitu screen vlog katakanlah gitu. Gua nggak tahu sih namanya apa. Gue katakanlah ini screen vlog pertama gue di mana ya gue akan gayanya kayak mungkin kayak podcast atau apa, gue cerita tentang banyak hal sih, terutama hal-hal tentang desain atau yang lebih personal tentang gue. Nah di episode kali ini gue pengen cerita tentang asal usul nama atau inisial DTVZ. Jadi kalau kalian buka video YouTube ini atau video gue yang lainnya atau introduksi gue ada masukin satu intro atau inisial yang namanya DTVZ gitu, dan logo yang gue buat. Kenapa gue merasa gue perlu sharing tentang satu arti dari inisial ini, walaupun sebenarnya intinya cuma inisial doang gitu kalau kalian lihat gitu, cuman ya gue ngerasa bahwa ini bisa menjadi keresahan orang-orang juga gitu, dan bisa jadi resonate gitu. Ya semoga ya kontennya agak lebih nyantai-nyantai aja kali ya di sini, lebih ke cerita tentang TVZ gitu. Mungkin Instagram gue akan masukin potongannya sedikit kali ya gitu, lebih banyak cerita di YouTube. Mungkin gue akan launch podcast gue juga untuk di konten ini. Dan asal muasal DTVZ sebenarnya ada banyak. Salah satunya adalah ada banyak alasan sebenarnya kenapa gue menamakan DTVZ. Salah satu tujuannya adalah sebenarnya untuk brand atau untuk branding diri lah gitu. Kalau gue pengen satu nama yang unik buat gue, kalau ada inisial orang tahu itu gue. Itu gue ambil inisial yang pendek, yaitu ke 4 huruf aja DTVZ. Sebenarnya gue udah pernah cerita, sebenarnya ada lagi lebih dalam dari itu di Instagram gue. DTVZ itu 2 part. Yang pertama DT, yang kedua VZ. Kalau biasanya gue gabungin, tapi kalau kalian lihat di seperti di video ini gitu ya, gue pisah. Karena DTVZ ini sebenarnya secara personal ini ini subjektif gitu ya. Setiap orang punya cara mereka mengekspresikan diri. Itu bagaimana mereka ingin dikenal atau mereka mempublikasikan diri. Dan di sini DTVZ gue ambil dari sisi personal dan juga sisi kreatif gue itu. Allow me to, gue akan explain tiap part. Karena menurut gue DTVZ ini mengingatkan gue untuk terus berkarya dan juga untuk terus terus memandang pada tujuan atau visi yang gue punya buat content creation, dan menurut gue penting juga buat orang-orang juga. Dan biasa kalau nama gue dipendekin itu kan DT, dari Teodrik. Nah yang menarik, VZ ini mulai gue masukkan ke dalam inisial gue, DTVZ. VZ ini sebenarnya adalah inisial dari satu karakter yang gue buat di pikiran gue. Jadi gimana ya, maksudnya seperti kebanyakan orang, atau nggak kebanyakan orang kali ya, gue sering bikin cerita action scene di kepala gue tentang film gue sendiri gitu. Jadi gue kayak punya cerita film action atau kebetulan si VZ ini salah satu karakter utama dari cerita, gue nggak bisa bilang cerita novel atau film ya, jadi gue kayak bikin cerita hidupnya dia di pikiran gue seru sendiri di pikiran gitu, sampai pokoknya ada banyak serinya udah gue buat di pikiran gue, tapi nggak pernah gue tulis. Jadi tetap hanya di pikiran gue aja, nggak pernah jadi cerita yang betul-betul tertulis gitu. Sampai sekarang gue masih ingat dan masih gue suka pikirin gitu. Dan I'm sure kita semua punya satu masa itu dimana kita tuh mikir gitu, kita hanya berandai aja. Kita punya satu sisi yang dimana kita tuh pengen berkreasi atau kita pengen di cerita-cerita itu. Kenapa ya gue nggak nulis? Karena waktu itu
gue merasa bahwa gue banyak senang, gue orangnya senang main game, terutama yang single player game, yang single player game yang cerita gitulah, bukan online kayak MMORPG atau apa, bukan. Gue lebih sering main game sendiri yang single player, dan banyak cerita-cerita yang keren kan. Kita lihat portrayal orang-orang atau karakter di dalam game itu tuh yang ngebuat kita tuh kayak wah keren ya, coba gue bisa bikin cerita itu. Nah, gue suka mikir gitu, kayak mikir gimana ya kalau gue bisa bikin cerita gue sendiri gitu, apa yang akan terjadi di situ gitu, apa yang akan terjadi sebenarnya. Makanya gue berarti pikiran gue. Akhirnya setelah gue mulai sekitar tahun 2019 gue bikin konten lebih sering lagi gitu. Akhirnya gue ngerasa bahwa this is a part of my life gitu. Gue berkreasi atau gue berekspresi itu melalui konten atau melalui konten Instagram waktu itu, dan sekarang merambah ke YouTube. Dan ya udah, jadi akhirnya gue kasih DT dan VZ gitu. Jadi DT melambangkan satu sisi gue yang ya manusia pada umumnya gitu, kerja, mungkin mikir tentang bisnis atau ya gitulah ya, maksudnya mikirin tentang kehidupan pribadi. Dan VZ adalah sisi atau persona atau alter ego kreatif gue gitu. Kayak satu sisi gue formality untuk untuk survive, bertahan hidup. VZ adalah sisi kreatif gue, walaupun ya nggak menutup kemungkinan kalau gue bisa monetisasi sisi kreatif gue yang sebenarnya udah sempat gitu, ya nggak apa-apa ya. Tapi intinya DTVZ ini melambangkan dua hal sisi gue, yaitu sisi kreatif gue yang terus berimajinasi, terus berfantasi, terus ingin membuat sesuatu, mendobrak sesuatu yang baru, ingin selalu mencari cara baru untuk mengekspresikan diri. Dan sisi DT dimana sisi biasa gitu, sisi gue yang kerja kantoran gitu, maksudnya ngurusin hal lain yang ngurusin aja biasa gitu. Dan sebenarnya nggak ada partikular apa sih, dan sebenarnya intinya bukan tentang ngebahas tentang ini aja, tapi gue ngerasa bahwa karena awalnya gue pribadi nggak terlalu confident dengan skill bikin konten, desain. Bahkan terlepas dari maksudnya orang mikir kalau gue orangnya jago nih bikin konten atau apa gitu, bahkan gue pribadi masih merasa bahwa skill bikin konten gue tuh sangat bisa diimprove lah, katakanlah bahasa paling halusnya gitu. Karena satu, gue juga nggak pernah punya pendidikan formal di bidang desain gitu, dan selama ini gue belajar otodidak. Bahkan kalau maksudnya kita bisa bahas lah kayak perdebatan orang yang mikir kayak lebih baik pakai Photoshop atau lebih baik pakai Canva gitu kan, tuh banyak kan perdebatan kayak gitu. Dan bahkan gue sendiri sampai sekarang katakanlah 90% desain gue itu pakai Canva, atau katakanlah pakai aplikasi yang gratis lah gitu. Walaupun Canva ini as of now gue langganan Canva Pro yang berbayar, tapi gue masih pakai aplikasi ini, dimana banyak template, banyak pilihan lain. Tapi karena awalnya gue ngerasa ya, terutama ini salah satu hal yang gue alami saat pertama kali gue bikin konten gitu, adalah kita nggak boleh terlalu terpaku gitu sama media gitu atau aplikasi atau apa gitu. Karena sejatinya waktu awal gue bikin konten juga gue nggak muluk-muluk gitu minta ke diri gue cuma bilang gue pengen bisa mengekspresikan diri lewat konten. Itu salah satunya. Kadang-kadang kita mengekspresikan diri banyak medianya ya, bahkan mengekspresikan keresahan juga kadang-kadang bisa cerita atau apa, tapi gue lebih senang melalui konten gitu. Dimana salah satu hal yang buat gue senang bikin konten atau berekspresi di konten, terutama dalam tulisan, adalah karena gue bisa bermain kata. Dulu gue kira kata-kata puitis atau tulisan apa itu hanya untuk sesuatu yang
apa ya, gimana ya, kalau orang kayak waktu dulu belajar puisi kan kayak kapan gue pakai ini gitu ya, kapan gue bakal apa ya, sangat memperhatikan puisi ini gitu kan, kita kan latihan gitu. Tapi walau sekarang gue ngerti gitu bahwa tulisan itu really really interesting ya, karena lu bisa mengekspresikan diri lu, keresahan lu tanpa betul-betul mengatakannya secara eksplisit. Dan kadang-kadang gue juga sering kok bikin konten yang gue nggak terlalu tahu dan nggak terlalu merhatiin itu bakal engagementnya gede apa enggak gitu. Gue cuman bikin dengan kata-kata tertentu yang apa ya, kalau gue baca yang ngerti gue aja gitu. Karena content creation is a media for me, dan kayak gitu-gitu tuh menggambarkan sisi kreatif gue gitu. Jadi gue bisa bilang bahwa ketika gue definisikan sisi VZ ini sebagai sisi kreatif gitu, gue nggak bilang bahwa sisi kreatif yang gue genius, imaginative, enggak. Tapi there's a way kadang-kadang dari sisi kehidupan pribadi gue gitu, gue pengen ceritakan ke publik tapi tanpa secara eksplisit gitu, atau hanya fenomenanya aja yang gue ceritain ya, I have to translate it to creative mode gitu melalui kepada konten-konten tertentu. Dan disitulah sebenarnya inisial ini muncul. Mungkin kita semua bisa punya inisial mah terserah ya, maksudnya gue di sini nggak sedang memberikan kayak lu harus inisial ini, lu harus inisial itu, enggak. Tapi intinya it's okay buat gue. Ketika gue menamakan diri inisial gue DTVZ gitu, gue ingat bahwa it's okay for me to have a creative side dan serious side, atau bukan serious side ya, kayak a formal side lah gitu. Ada masa-masanya gue senang bikin konten untuk mengekspresikan diri, untuk purely hobi, dan ada juga masa-masa dimana gue perlu untuk bisa ngurusin kehidupan pribadi dengan kerja formal gitu, atau dengan menghadapi kehidupan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan konten-konten yang gue buat di Instagram gitu, atau secara teknis gitu. Jadi kira-kira begitu sih halnya. Kira-kira dari teman-teman di sini ada nggak sih kalian yang punya pengalaman atau journey perjalanan kalian menjadi content creator itu seperti apa gitu? Gue penasaran sih kalau kalian punya pengalaman atau punya cerita, please feel free to leave the comment below. Gue pengen dengar, karena gue yakin perjalanan bikin konten setiap orang tuh beda-beda. Mereka punya alasan tersendiri yang membuat mereka tetap berkreasi, atau mereka yang bahkan rela belajar bikin konten demi bisa gitu menghasilkan sesuatu cerita yang worthy to be heard or tell. Walaupun sebenarnya gue yakin setiap cerita tuh layak diceritakan gitu. Kadang-kadang ada orang yang gak pintar nulis tapi dia punya cerita, kita bisa bantu. Dan itu salah satu keinginan gue sih, supaya bisa bantuin orang yang gak bisa nulis atau gak bisa menumpahkan ceritanya menjadi kita jadi saluran untuk mereka menulis atau menceritakan gitu. Hopefully it's like that. So kayaknya itu dulu, sampai situ dulu konten screen vlog pertama gue di sini, dimana gue menceritakan DTVZ. Kalau kalian ada komentar atau ada cerita, please feel free to leave the comment di bawah, tinggalin jejak komentar kalian di bawah. Ingat untuk give it a like, subscribe juga, dan nyalain lonceng supaya kalian bisa up to date dengan konten-konten gue. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. See you in the next video. Bye.